pemirsa, kembali lagi bersama kami di program Kampungku. Tentunya kami akan menemani 1 jam Anda ke depan. Nah, Dela. Wah, Vita, selamat Hari Lebaran. Nah, Vita, untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, ngomong-ngomong nih, untuk Lebaran, Vita udah punya pakaian baru belum? Waduh, jujur aku lagi cari nih kalau untuk baju Lebaran. Nah, Vita, ini aku mau ngasih info nih. Di kawasan Kampung 24 Ilir, Kota Palembang ini ada suatu pasar yang menyediakan banyak sekali macam-macam pernak-pernik Lebaran. Mulai dari makanan, bahkan sampai baju Lebaran nih, Vita. Waduh, jadi aku penasaran nih. Nah, bagi pemirsa juga yang penasaran, ayo kita lihat gimana serunya mencari pernak-pernik Lebaran di 24 Ilir. Momentum Hari Raya Idul Fitri merupakan hal yang paling ditunggu bagi warga, tak terkecuali warga di Kelurahan 24 Ilir. Untuk merayakan dan memeriahkannya, banyak tradisi yang dilakukan demi menghidupkan suasana Lebaran. Tradisi ini berbeda di tiap negara bahkan daerah di Indonesia. Seperti warga Kelurahan 24 Ilir, memiliki tradisi menyambut Lebaran dengan mengenakan baju baru. Di akhir bulan Ramadan, warga pun beramai-ramai mulai memadati pasar untuk memburu baju Lebaran. Beragam model dan motif dijajakan para pedagang, sehingga para warga dapat memilih sesuai dengan keinginannya. Biasanya, pakaian yang dijual didominasi warna putih yang melambangkan kesucian di bulan Ramadan maupun hari Lebaran. Menelisik ke belakang, ternyata tradisi mengenakan pakaian serba baru ini berasal dari perayaan Tahun Baru di Eropa yang dimulai pada abad 20 di Hindia Belanda. Pakaian baru ini digunakan ketika bertamu ke rumah keluarga dan tetangga, serta memeriahkannya dengan makan bersama. Salah seorang warga mengatakan, membeli pakaian baru tidak hanya diperuntukkan bagi diri sendiri, tetapi juga sebagai bentuk kasih sayang pada keluarga, sehingga dapat merasakan kebahagiaan yang sama di hari raya. Dengan Bapak siapa, Pak? Biasa dipanggil misterius aja lah, biar keren. Baik, Pak, menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, Pak, apa kegiatan kita di sini, Pak? Ya kalau di sekitar sini ya biasanya kalau menjelang hari-hari seperti itu, masyarakat kan mulai berbelanja untuk keperluan Lebaran mereka masing-masing. Masing-masing ya, Pak? Iya. Menurut Bapak, tradisi menggunakan baju baru ini bagaimana, Pak, di Lebaran? Ya gimana ya, memang udah menjadi tradisi masyarakat seperti itu. Terutama bagi ibu-ibu, kalau bapak-bapak sih biasa-biasa aja gitu. Tujuannya apa, Pak, kira-kira? Biar suasananya lebih baru, gitu aja. Lebih baru ya, Pak? Iya. Oke, baik. Makasih, Pak. Oke. Warga Kelurahan 24 Ilir pun mengenakan pakaian baru dengan senada untuk seluruh anggota keluarga. Tradisi memeriahkan hari Lebaran kini terus lestari, tidak hanya untuk merayakan Lebaran, tetapi juga mengangkat ekonomi warga di masa pandemi. Wow, ternyata tadi banyak banget pilihan-pilihan baju-baju mulai dari anak kecil sampai dengan dewasa. Nah, Vita, selanjutnya kita akan mengajak pemirsa di rumah jalan-jalan ke Kabupaten Lahat, tepatnya di Tanjung Sakti Bumi. Nah, Vita, selain kita menyediakan baju-baju baru, terus pernak-pernik Lebaran, nah di sini juga kita harus menyediakan cemilan. Nah, di mana masyarakat Tanjung Bumi Kabupaten Lahat ini terdapat makanan ciri khas mereka yang disebut dengan bipang. Waduh, kamu udah pernah coba bipang? Aku udah pernah lihat sih, tapi belum pernah coba. Nah, bipang ini bahan pembuatannya ini hampir mirip sama
rengginang, namun ada toppingnya nih Vita. Toppingnya itu ada Apa tuh? gula merah. Waduh. Nah juga lebih lagi ternyata Bipang ini nih Dela ya akan menjadi makanan favorit di saat ulang tahunnya Lahat. Wow. Jadi masih bakal berjajar nih ada Bipangnya. Nah untuk pemirsa yang penasaran seperti apa Bipang yang ada di Lahat, ayo kita ikutin bagaimana liputan Bipang di Lahat. Đi. Đúng đây rồi. Thôi. À. Tanjung Sakti Bumi adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Lahat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu. Di Kecamatan Tanjung Sakti Bumi ini, tepatnya di Desa Tanjung Bulan, sebagian warga masih mempertahankan dan menggandrungi kearifan lokal berupa kuliner khas daerah mereka, yaitu Bipang. Bipang adalah cemilan yang terbuat dari beras ketan yang digoreng. Bipang yang dihasilkan oleh warga desa Tanjung Bulan ini memiliki ciri khas apabila dibandingkan dengan bipang lainnya. Rasanya asam manis, terbuat dari ketan, dari kacang tanah, gula, asam jawa. Kalau nggak ada asam jawa bisa diganti sama jeruk nipis. Kalau yang hitam ini sekilonya 80. Kalau yang putih sekilonya 70. Ada juga yang batik perpaduan antara putih sama hitam, harganya 75. Langsung digilas biar rata. Ini Waalaikumsalam. Biasanya ada sarung tangan plastik. Nipi mengaku dirinya bisa menghasilkan bipang sebanyak 30 hingga 50 kg dalam satu hari, tergantung pesanan warga. Itu bagi anu saja sih gajian sih. Ada ciri. Ada jemur dusun kamu kenali dong. Ini di dalam keren. Kecil deh, Pi. Dengan memiliki ciri khas dan mempekerjakan warga sekitar, industri bipang ini dapat dijadikan potensi pertumbuhan ekonomi desa. Contohnya di TPRI ya. Kalau kenal kok. Namanya susun kan jarang. Jarang kenal lah. Dari segi ekonomis, ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di desa ini. Apalagi jika suatu saat nanti bisa lebih dikembangkan lagi bukan dari hanya segi makanan, tapi juga dengan budaya-budaya yang lainnya. Harapan kami sebagai selaku pemerintah desa, nantinya bisa mengajak lebih banyak lagi masyarakat untuk bersama-sama menjalankan bisnis bipang ini atau hal-hal yang lainnya, supaya pertumbuhan ekonomi di desa ini bisa ada peningkatan mengarah ke yang lebih baik gitu. Mudah-mudahan Piri yang mau dijalankan. Diangkatlah tanpa kesalahan Tumi itu dikit. Kuliner bipang khas Tanjung Sakti ini biasa dinikmati oleh warga sebagai cemilan lebaran. Selain itu, bipang ini juga menjadi salah satu makanan yang disajikan saat hari-hari besar seperti HUT Kabupaten Lahat. Dengan memanfaatkan kearifan lokal dan cita rasa yang khas, bipang khas Tanjung Sakti ini dapat dijadikan oleh-oleh bagi Anda yang sedang berkunjung ke Kabupaten Lahat, khususnya ke Desa Tanjung Bulan ini.
Dari Kabupaten Lahat, Arwi Merahman, TVRI Sumsel melaporkan. Nah, ternyata Bipang ini bukan cuma untuk hari Lebaran aja, dan ternyata Bipang ini juga terdapat ketika hari-hari besar di Kabupaten Lahat, termasuk di Tanjung Sakti Bumi ini. Betul sekali pemirsa. Nah, pemirsa di rumah, kami ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos bisa langsung hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Nah, selanjutnya kami masih akan menyediakan berbagai macam informasi yang menarik dan tentu saja unik dari Provinsi Sumatera Selatan. Tentu saja tetap bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya. Nah, kali ini kami akan membahas seputar yang ada di Lubuk Linggau nih, Dela. Jadi di Lubuk Linggau ini terdapat Kampung Ciremai yang mayoritas penduduknya itu pengelola kue basah. Bahkan kue basah ini juga diminati dari Pulau Sumatera Selatan sendiri. Jadi memang mereka itu menghasilkan per bulan ini tuh sudah bisa 50 loyang, Dela. Oh, masih membahas tentang makanan dan juga seputar Lebaran. Ternyata setelah hampir 3 tahun kita merasakan Lebaran dengan situasi pandemi, akhirnya kita bisa merasakan Lebaran pulang kampung, mudik dan berkumpul bersama keluarga kembali, Vita. Nah, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Lubuk Linggau, Kampung Ciremai ya, Vita, ya. Betul sekali, Nah, di sini itu banyak sekali makanan khas yang diproduksi oleh warga sekitar, termasuk lapis legit, kue kojo, terus ada yang paling favorit aku maksuba. Waduh, aku juga jadi penasaran nih, Dela. Nah, bagi pemirsa yang lagi penasaran nih seperti apa pembuatan proses kue basah, kita lihat di Lubuk Linggau. Warga Kampung Ciremai Taba di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau terbilang cukup beragam. Didiami warga pendatang mulai dari warga daerah tetangga hingga dari Pulau Jawa. Di sini terdapat berbagai jenis usaha olahan makanan yang menjadi usaha rumahan yang banyak dilakoni warga secara turun-temurun. Salah satu usaha pembuatan makanan kue basah yang merupakan kearifan lokal warga Sumatera Selatan berada di RT 8 Kelurahan Ciremai Taba. Ibu Sarifah merupakan salah seorang pelaku usaha rumahan yang terbilang cukup dikenal di Kampung Ciremai Taba, lantaran sudah puluhan tahun melakoninya. Mendekati Lebaran Idul Fitri, usaha pembuatan kue basah milik Ibu Sarifah mulai banjir pesanan. Jika tahun sebelumnya di saat pandemi COVID-19, pemesanan kue basah terbilang menurun, hanya berkisar 30 loyang. Namun saat ini meningkat mencapai 50 loyang per hari. Untuk jenis kue basah yang dibuat Bu Sarifah seperti kue lapis legit, maksuba, kue engkak, dan juga bolu 8 jam. Meski harga bahan baku mengalami kenaikan, tetapi harga kue basah masih sama, yakni Rp200.000 per loyang. 8 jam, belum tahu kakek bikinnya. Sejauh ini sudah banyak Pak Usen? Ya sudah, adalah 50 lebih, 30-an, itu kan namanya corona. Oh, kalau sekarang udah mulai banyak Pak? Ya, udah mulai banyak. Untuk harga? Untuk harga berapa Pak? Harga 200 sekarang. Telur, gula, gandum, susu, mentega. Romi Jaya, salah seorang warga setempat, mengaku setiap hari Lebaran memesan kue basah buatan Bu Sarifah. Menurut Romi, usaha kue basah Bu Sarifah memang selalu ramai mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dan pembeli pun bukan hanya warga sekitar,
namun dari luar kampung Ceremetaba. Sudah kegiatan setiap tahun. Ya, jadi setiap tahun hari raya Idul Fitri ada pesanan, memang sudah jadi kebiasaan. Jadi warga sini banyak mesen juga. Iya, warga sini dan banyak dari warga sini. Oh. Juga mesen. Ada yang bolu lapis, bolu muka, bolu nanas. Jadi yang sudah lama dulu. Iya, sudah dari mungkin ada puluhan tahun. Oh. Biasanya yang banyak buat yang mesen itu pas waktu mau dekati Lebaran. Untuk menjalankan usaha pembuatan kue basah ini, Bu Sarifah hanya memperkerjakan 3 orang saja. Dan untuk wilayah pemasaran selain di kota Lubuk Linggau, penjualan juga sampai keluar daerah seperti Kabupaten Musirawas. Wow, ternyata Vita yang mampu dihasilkan oleh masyarakat sekitar ini bukan 50 loyang per bulan, tapi 50 loyang per hari. Fantastik banget. Speechless banget Dela. Aku kira itu 50 loyang per bulan loh. Karena secara proses pembuatan kue basah itu lumayan lama Dela. Iya, betul. Apalagi kalau kuenya itu yang dilapis-lapis kan, Iya. subah, lapis lagi. Kue 8 jam, itu kan mencapai 8 jam betul ya. sekali. Nah Vita, ini kita masih akan membahas tentang makanan, namun bukan kue-kuean, kita akan bahas tentang kopi. Dimana seperti yang kita tahu ini Vita, kedai kopi ini sudah marak dan menjamur di daerah-daerah. Bukan cuma di daerah besar seperti Kota Palembang ini saja, namun juga yang ini seperti ada di Kota Batu Raja. Waduh. Nah, di Kota Batu Raja ini ada kedai kopi, di mana kedai kopinya ini sangat nyaman, cozy, dan juga bisa menjadi pilihan masyarakat sekitar untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, kerabat, dan orang tercinta. Dan tentunya dengan adanya kedai kopi ini Dela menjadikan Kota Batu Raja itu maju juga, karena memang anak muda yang ada di sini juga ketemu di kafe juga membicarakan bisnis nih Dela. Waduh, produktif ya. Produktif banget. Nih bagi pemirsa yang penasaran seperti apa suasana yang ada di kafe Batu Raja ini, ayo kita lihat. Inilah suasana kota Batu Raja yang menjadi pusat kota Kabupaten Ogan Komering Ulu. Suasana pedesaan masih kental terasa. Uniknya, 2 tahun belakangan di daerah Bumi Sebimbing Sekundang ini berkembang pesat tongkrongan favorit muda-mudi. Bukan kafe ataupun diskotik, melainkan kedai kopi yang keberadaannya terus menjamur, bahkan hingga ke gang-gang kecil di perkampungan pemukiman penduduk. Nongkrong di kedai kopi diakui memberi sensasi tersendiri dalam pergaulan, baik dalam hal bertukar pikiran, menambah wawasan, bahkan bernegosiasi bisnis di kalangan pemuda. Gali hampir setiap malam menyempatkan diri nongkrong di kedai kopi, baik bersama teman, kerabat maupun rekan kerja. Bahkan dengan banyaknya keberadaan kedai kopi ini mempermudah dalam menjamu tamu dari luar kota Batu Raja. Pribadi ya sebenarnya bagus lah. Jadi anak muda itu nongkrongnya ya lebih positif lah. Ngopi, ngobrol, masalah apa kuliah atau masalah bisnis, nah itu tidak yang tidak jelas itu nah, yang tempat-tempat yang tidak jelas itu nah, itu lebih positif lah kalian. Salah satu kedai kopi yang berada di Gang Veteran kawasan Kecamatan Batu Raja Timur menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi oleh pecinta kopi. Kedai kopi ini didirikan Dodi untuk memberikan tempat bagi kalangan muda-mudi beraktivitas positif dalam pergaulan. Kalau untuk paling ya semakin banyak kedai kopi di Batu Raja ya semakin banyak tempat untuk sharing-sharing juga sih. Jadi bisa nyari tempat alternatif lain. Kalau misalnya ada teman juga kan yang datang dari luar Batu Raja, bisa pilih tempat juga. Biasanya seminggu berapa kali di sini?
paling tergantung kalau pas lagi libur kerja, kalau nggak lagi free masuk malam, kayak kalau balik sore kerja ini sini. Pesatnya perkembangan kedai kopi di Batu Raja ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi rumah produksi kopi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, dan membuka peluang lapangan kerja bagi warga sekitar dalam hal pengolahan kopi petani menjadi berkualitas dan memiliki cita rasa kopi yang khas. Minat kopi sekarang, yang muda, yang tua, kaum milenial sangat menyukai kopi. Sebulan kita bisa menghabiskan berapa banyak? 150 kilo lebih kurangnya. Apa sih kelebihan kopi Petik Merah ini? Kelebihan pertama dari rasa. Rasanya itu memang benar-benar rasa kopi, tidak ada rasa yang lain. Misalnya ada rasa jagung atau dan lain-lain, tidak ada. Terus kalau kopi Petik Merah ini setelah sewaktu kita seduh muncul kremanya. Dalam sebulan rumah produksi kopi ini dapat menghasilkan sebanyak 150 kg kopi petik merah yang sudah diolah dan sudah melayani permintaan sebanyak 9 kedai kopi yang tersebar di Batu Raja, Oku. Ternyata memang tempat ini bukan cuma berada di jalan-jalan protokol atau di kawasan-kawasan yang padat penduduk, namun juga ini terdapat di gang-gang juga ya kita. Waduh, jadi enak ya kalau mau nongkrong nggak perlu bingung-bingung lagi, karena memang udah banyak tempat kafe yang menyediakan kopi yang enak-enak juga nih Dewa. Betul. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang masih ngomongin tentang makanan, namun dari kawasan yang berbeda. Namun tetap bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam program Kampungku. Tentunya masih dalam kawasan Puncak Sekuning, tepatnya di Karamel Coffee and Resto. Kami akan menyediakan berbagai macam informasi yang menarik dan juga unik dari Provinsi Sumatera Selatan. Nah, seperti yang kita bilang tadi nih Vita, selanjutnya kita akan mengajak pemirsa di rumah masih membahas tentang makanan, namun ini agak berbeda sedikit. Kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk kembali lagi ke Kabupaten Lahat, di mana tepatnya di Desa Banjarnegara ini terdapat suatu kawasan yang mempunyai persawahannya sangat luas. Nah, Vita, Sumatera Selatan ini kan salah satu provinsi pemasok beras yang ada di Indonesia. Nah, ini sama halnya seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Banjarnegara ini. Di masyarakat Desa Banjarnegara ini merupakan salah satu masyarakat pemasok atau yang berkontribusi cukup tinggi di Sumatera Selatan setelah kabupaten-kabupaten lainnya. Betul sekali, karena memang ada terdapat ratusan hektar dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terutama di daerah Kabupaten Lahat. Nah pemirsa, bagi Anda yang penasaran seperti apa nih suasana juga yang ada persawahan yang ada di Kabupaten Lahat, ini dia liputannya untuk Anda. Beginilah suasana kehidupan warga di Desa Banjarnegara, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat meski berada di pusat kota Lahat. Desa Banjarnegara memiliki luas wilayah 0,58 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 482 jiwa. Desa yang membentang di tepian Sungai Lematang menjadikan kawasan ini mempunyai potensi pertanian padi yang cukup luas.
Pertanian di desa Banjarnegara terbilang luas karena ditunjang dengan desa lain di sekitarnya, yakni desa Tanjung Payang, Tanjung Tebat, dan Nantal. Sehingga luas lahan pertanian mencapai ratusan hektar. Dalam setahun, petani bisa melakukan 2 kali panen raya padi dan mampu menghasilkan puluhan ton beras dalam sekali panen yang dapat dikonsumsi masyarakat di Kota Lahat dan sekitarnya. Bahkan, bisa dikatakan potensi pertanian di desa ini merupakan yang terbesar di Kecamatan Kota Lahat. Habis lebaran, ya 10 hari lebaran. Ya. Oh gitu. Ya. Sekali panen berapa banyak? Ada setahun lebih dikit. Ya memang luas ya pertanyaannya. Luas sekitar sini. Ya. Berapa hektar lah kira-kira? Ratusan hektar sampai? Berapa? Ratusan. Wah, ada ratusan hektar makanya. Ratusan hektar. Padi ER46. Setahun berapa kali panen kita? 2 kali panen ini. Menurut Kurmala, pemilik penggilingan padi, apabila tiba musim panen, padi akan dijemur dan digiling di penggilingan miliknya. Harga jual berasnya pun terbilang masih murah, yakni Rp8.000 per kilogram karena dijual langsung oleh petani. Beras yang dihasilkan sangat pulen dan enak, sesuai dengan kultur tanah pertanian di desa ini yang subur karena berada tidak jauh dari sungai. Pertanian yang cukup luas inilah menjadi salah satu penggerak ekonomi andalan masyarakat di desa Banjarnegara yang dapat memenuhi kebutuhan puluhan ribu warga Kota Lahat. Biasanya 8 ton. Panen? Sekali panen raya sekitar sinilah. Iya. Itu jual berasnya. Desa Banjarnegara dapat dijadikan sebagai desa percontohan bagi pertanian, terutama padi. Karena meski dengan cara tradisional, padi yang dihasilkan berkualitas dan minim gagal panen. Wow, ternyata nih Vita, jika daerah lain hanya mampu panen raya sekali dalam setahun, tidak berlaku untuk di daerah Kabupaten Lahat ini. Karena masyarakat di sekitaran desa Banjarnegara ini mampu 2 kali panen raya dalam setahun. Jadi gak heran lagi nih kalau misalnya kuantitas beras yang dihasilkan oleh Kabupaten Lahat ini mempunyai nilai yang cukup fantastis. Betul sekali, Mbak. Nah, beralih ke Lahat, kita mau ke Oku Timur. Oke. Nah, jadi Vita, apa nih kita mau bahas apa di Oku Timur? Kira-kira ya Oku Timur ini kan terkenal banget sama dukunya. Duku, betul sekali. Nah, aku mau tanya Dela suka makan buah apa sih? Aku suka semua buah-buahan karena kan buah itu sehat kan untuk tubuh kan. Apalagi memang kebutuhan manusia untuk mencukupi gizi. Nah, namun selain duku, di sini ada pisang, jeruk, dan yang paling diburu masyarakat nih itu jambu kristal. Wow, jambu kristal itu bagus banget kan buat naikin trombosit, apalagi jika bisa di rumah atau ada sanak keluarga atau saudaranya yang sedang mengalami DBD, ini sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi jambu kristal. Betul sekali. Dan juga memang jambu kristal ini dipanen setiap bulan Oktober. Wow, berarti ini kira-kira berapa bulan lagi nih? 5 bulan lagi ya? 5 bulan lagi. 3 bulan lagi 3 bulan lagi. Waduh, nih bagi pemirsa nih yang penasaran secara bagaimana proses pemanenan jambu kristal, inilah dia yang berada di Oku Timur. Berada di tanah subur yang dilalui aliran Sungai Komring, menjadikan Kabupaten Oku Timur kaya akan potensi perkebunan dan pertanian. Salah satunya di Desa Cempaka, Kabupaten Oku Timur.
Dengan luas wilayah yang mencapai 16.000 hektar dan total 3.450 penduduk. Sebagian besar warga di sini menggantungkan hidupnya untuk bertani dan berkebun. Bola, Mai? Iya, kayak deh. Lagi ada ini penuh ini. Wow, dengar. Nah. Iya. Tiba aja nih. Iya, bantu sini juga, Bang. Mati kirim ke Hama. Bukan hanya duku komring saja yang menjadi varietas primadona di sini. Masih banyak hasil kebun lain yang menjadi komoditi unggul dan tengah dikembangkan saat ini. Salah satunya jambu kristal. Jakarta Barat, Jakarta Timur, kita ngisi Carrefour, Transmart, kita ini kemarin ini. Jambu kristal biasanya dipanen 2 kali dalam setahun. Puncak panen biasa terjadi sekitar bulan Agustus hingga Oktober. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut menjadikan jambu kristal ini diminati, bahkan pemasarannya pun saat ini sudah hampir ke seluruh Nusantara. Jambu kristal ini sedang berkembang karena petani juga sekarang baru tahu kan ini bahwa jambu kristal ini sangat bagus kan potensinya, kemudian di pasar juga kan katakanlah memungkinkan untuk kita banyak adalah mengembangkan ini, maka sudah banyak kawan-kawan adalah yang mengembangkan ini atau juga adalah binaan kita kan ini sudah banyak, tapi punya kita sendiri ini sekitar 3.000 batang dalam satu hamparan. Selain jambu kristal, warga di sini juga memanfaatkan dogan sebagai sumber perekonomiannya. Itu. Tentang dogan ini ya, kalau dari Desa Cempaka ini tidak banyak mau dikirim. Jadi kita menjual hanya di sini, Bu, ya? Berarti pendatang aja yang sengaja untuk beli, Bu, pendatang. Yang pendatang dari mana-mana, apalagi dari Jakarta kayak gitu kan. Kalau selama bulan puasa ini ada peningkatan, Bu? Karena kan iya ada peningkatan kalau masalah untuk dogan. Oke, berapa kita jual, Bu? Kalau jual 5.000, itu kalau seandainya dikocek lain harga lagi, Bu. Berapa tuh? 7.500 per satu buah. Berapa? Jadi jual 15. Ya dipiwaring sering kali. Bangi uncaya. Hanya deh. Iya, Bu. Mana tuh motor? Namun karena jumlahnya terbatas, warga hanya menjajakan buah dogan ini di pinggir jalan untuk dijual ke para pendatang terlebih di bulan Ramadan. Pengennya masyarakat, actually mereka pengennya apa yang mereka keluarkan, baik itu modalnya dari tenaga, pupuk, bibit, segala yang berkaitan dengan terjadinya suatu produksi dari pertanian berbalas dengan hasil penjualannya bisa sesuai dengan yang mereka inginkan lah. Pakis berapa, Pak? Sini, Pak. Kedepan diharapkan campur tangan pemerintah dapat membantu perkembangan potensi perkebunan di Desa Cempaka secara merata, sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Ini adalah Komon ini seperti buah putri malu seperti putri malu ya, tapi ini adalah biasanya dimakan bentuk lalapan. Wes, baru kali ini aku ketemu ini. Mbak Yosi, tadi untuk harganya ini berapa, Mbak? 20.000 sekilonya. 20.000 1 kilonya ya. Kilo, iya. Oke. Terjangkau berarti, Mbak ya. Ya saudara, memang masyarakat yang ada di Desa Cempaka ini sebagian besar memfokuskan untuk mengelola hasil pertanian mereka yang dijual kembali untuk perekonomian mereka. Nah, salah satunya ini adalah jambu kristal yang tak hanya dijual di daerah Sumatera saja, tapi juga sudah masuk ke pasar yang ada di nasional. Dari Desa Cempaka, Oku Timur, Afifah Sari, Frans Reza melaporkan.
jambu kristal ini sangat diminati oleh masyarakat, terutama masyarakat yang ada di daerah Oku Timur nih, Dela. Wow, berarti Oku Timur ini bukan hanya terkenal dengan kualitas dukunya, namun juga saat ini kita tahu nih ada hasil bumi lainnya yang ada di Oku Timur. Salah satunya itu adalah jambu kristal. Nah, pemirsa di rumah, setelah ini kami masih akan menyajikan berbagai macam informasi yang menarik dan juga unik dari Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya tetap bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di program Kampungku. Nah, Dela, kalau tadi kita masih bahas tentang buah-buahan, ini kita mau bahas tentang sayuran. Oke, ini masih bahas tentang lahan berarti Iya, ya. betul sekali. Nah, di mana Provinsi Sumatera Selatan ini juga bukan hanya di pagar alam penghasil sayurnya, namun ini juga terdapat di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Mariana, di mana masyarakat di kawasan Mariana ini menjadikan pertanian kebun sayur ini menjadi salah satu mata pencarian yang menopang perekonomian warga sekitar. Nah, betul sekali Dela, dan juga terdapat kawasan memang potensi yang subur. Jadi mereka sudah melihat, oh ini cocok nih untuk ditanam-tanamin sayuran. Nah, dan juga mungkin kedepannya akan menjadi tempat agrowisata. Wow, bisa banget nih. Iya. Nah, pemirsa di rumah, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran. Selain di pagar alam Lubuk Linggau, ternyata ada juga kawasan perkebunan sayur yang terdapat di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Mariana. Di Mariana, betul Ini liputan dari Mariana kami sajikan untuk pemirsa di rumah. Bagus ya, sampai depan rumah nih. Kelurahan Mariana, Kabupaten Banyuasin 1 merupakan kelurahan yang didomisili warga dengan berbagai profesi. Mulai dari pegawai pemerintahan, PNS maupun swasta, juga sebagian masyarakatnya yang mengandalkan mata pencarian dengan bertani dan berolahraga. Potensi di Mariana Banyuasin 1 ini diantaranya seperti pertanian, melihat dari tanahnya yang subur sehingga potensi ini dimanfaatkan warganya dengan bercocok tanam sayur mayur. Itu strawberry. Satu kawasan dipusatkan sebagai tempat bercocok tanam sayur mayur dan potensinya dinilai menjanjikan. Bahkan ke depan kawasan ini akan diarahkan menjadi kawasan agrowisata sehingga masyarakat dapat berkunjung ke lokasi ini. Seperti yang diutarakan pembina para petani sayur di kawasan ini, Pidianto. Menurutnya, untuk dapat berhasil, petani sayur harus tekun dan rajin, terutama dalam pemeliharaan dan perawatan tanaman sayur, sehingga panen yang dihasilkan akan berkualitas. Kalau sayuran, ada sayuran bermacam-macam di situ. Ada sayuran kangkung, timun, ada terong, ada cabai, macam-macam, Mbak. Kalau sayuran. Panennya sendiri gimana, Pak? Kalau panen itu pasaran ada mereka yang kesini langsung. Ada yang tempat mereka sudah berlangganan dia ngambil sendiri. Kayak timun mereka ngambil sendiri di sini per 2 hari katanya. Kawasan ini ke depan disiapkan sebagai agrowisata sehingga potensinya dinilai cukup menjanjikan. Namun perlu didukung keuletan para petani sayur.
Sayur mayur yang ditanam di sini bervariasi dengan perawatan dan pemeliharaan yang disesuaikan dengan kondisi tanaman sayur. Pemupukan dan penyiraman masing-masing sayuran berbeda agar panen dapat optimal. Kalau kacang panjang itu dalam satu musim bisa 4 kali panen. Kalau cabai itu bisa sampai berumur 1 tahun. Cabai kecil itu ya. Kalau cabai besar itu paling 3-4 kali panen. Kalau pemeliharaan selama kita tanam sampai panen ya harus dipelihara terus dengan petani. Ya, itu. Ya, kalau seandainya kan kurang pupuk harus kita pupuk, kurang pesti kita semprot supaya hamanya jangan menjalar gitu kan. Jadi kebanyakan di kita sini kan petani ini untuk menanggulangi sebelumnya kena serangan. Gitu. Yang lebih baik seperti itu miaranya. Kondisi cuaca sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Apabila panen cukup banyak, akan dikirim ke pasar. Namun apabila sedikit, akan dijual di warung-warung sayur di sekitar kawasan Mariana. Keberadaan perkebunan sayur di kawasan Mariana Banyuasin 1 ini diharapkan memberikan manfaat dalam mensejahterakan warga dengan hasil panennya yang terus meningkat. Nah selanjutnya Vita masih akan membahas tentang lahan, namun bukan tanaman lagi. Tapi di kawasan ini masyarakat sekitarnya ini memanfaatkan lahan kosong, tepatnya ada di belakang rumah mereka ini menjadi kawasan atau lahan untuk beternak sapi. Tepatnya terdapat di Kabupaten Ogan Ilir di Desa Parit. Nah memang di Desa Parit ini pemirsa masih terdapat hamparan yang luas sekali. Jadi memang selain pendapatan masyarakatnya di sana sebagai petani sawit dan juga petani karet, nah masyarakat di sini memanfaatkan lahan yang kosong itu menjadi tempat peternakan sapi. Wow, penasaran banget nih kira-kira gimana ya? Apa itu sapinya ada gerombolan, ada keluarga di sana atau bersahabat di sana? Penasaran banget nih gimana sapi-sapi yang terdapat di kawasan Desa Parit, Kabupaten OI. Ini dia liputannya untuk Anda. Karena luasnya lahan di Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, mayoritas warga setempat menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, khususnya berkebun karet dan sawit. Sejumlah warga Desa Parit yang memiliki lahan cukup luas di pekarangan belakang rumah memanfaatkan untuk menjadikan kandang ternak sapi. Pagi hingga sore hari, sapi-sapi tersebut diternak liarkan. Ayub Khan, salah seorang warga Desa Parit mengaku, usai menyadap karet, ia mengisi waktu luang beternak sapi. Biasanya ia menggiring sapi-sapinya ke kebun karet miliknya untuk mencari sendiri rumput yang tumbuh subur di sekitar kebun karet dan lahan kosong di Desa Parit. Masih di ini kami di kebunnya Mang Yukan di ini kandang sapi. Sejumlah warga desa lainnya juga beternak sapi. Maka tak heran jika memasuki Desa Parit akan sering terlihat gerombolan sapi tengah berjalan di jalan-jalan desa.
Bibit sapi-sapi ini berasal dari Blitang dan dipelihara sejak masih umur 8 bulan. Saat ini sapi-sapi peliharaannya hampir berumur 2 tahun, sehingga dapat dijual dan disiapkan untuk momen Hari Raya Idul Adha. Tempatnya ya. Ya, ini. Dia di sini. Ada mobilnya kan. Sehingga dapat dijual dan disiapkan untuk momen Hari Raya Idul Adha nanti untuk berkorban. Pagi dikeluarkan, dia cari makan sendiri kan, terus sorenya masuk lagi kandang. Kita juga karena kerja lain gitu. Iya benar. Kita sendiri selain beternak sapi kita kerja apa, Pak? Kerjanya serabutan. Kita juga ini menakok. Iya, karet. Oke. Ini kalau kita sendiri ini berapa banyak sapi yang kita punya, kita ternakkan? Kalau punya kita sendiri 3 ya. Ada juga yang menitip dengan kita? Iya, ada juga. Ada berapa banyak jadi di kandang? 6 2 kandangnya. Itu kita melihara dari bibitnya? Iya, bibit. Dari Itu kecil. bibitnya dari mana, Pak? Iupkan. Itu beliin dari mana? Blitang masalah kalau Bali nih. Itu dari kecil sapinya seperti apa? Dari kecil. Umurnya berapa nih? Waktu itu umurnya sekitar 8 bulan. Lalu 8 bulan. Itu nanti umur berapa jadi sudah bisa kita jual atau kita manfaatkan gitu? Umur 2 tahun lah. Umur 2 tahun. Iya. Jadi setelah 2 tahun kita kita jual gitu? Iya, dijual. Jadi kita beli baru lagi? Beli baru lagi. Kalau di Desa Pahari ini ada nggak kendalanya dalam hal memelihara sapi? Ya kendalanya itulah rumput kan banyak, ada ini banyak kebun orang istilahnya. Kalau yang sudah masuk ini korban itu ada 15 juta ya. Pemanfaatan lahan di belakang rumah guna memelihara sapi ini nyatanya dapat meningkatkan ekonomi warga Desa Parit. Jika dalam jangka waktu mingguan mereka mendapatkan penghasilan dari menyadap karet, mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil menjual sapi-sapi ini, sehingga membantu biaya sekolah bagi anak-anak mereka. Ternyata cuplikan tadi terlihat ya lucu sekali, gerombolan sapi berjalan di pinggir jalan. Namun ternyata cuplikan tadi menjadi penutup terakhir kita hari ini, Dela. Betul. Nah, Vita, kita ingatkan kembali pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos bisa langsung saja hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Nah, Vita, ini kan lagi menyambut Hari Raya Idul Fitri. Betul. Kita juga tidak henti-hentinya untuk mengingatkan pemirsa di rumah tetap dan senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga tetap menjaga jarak. Nah, akhir kata saya Danisa Amsin, saya Mas Safita, dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.